Shalom sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, damai sejahtera bersama dengan kita. Kita bertemu kembali dalam Bejinduru Channel, Salam Sudut Pandang. Saat ini kita akan membahas beberapa ayat Alkitab, memberikan sebuah wawasan baru bagi kita umat-umat Tuhan, khususnya kita orang-orang muda, dimanapun kita berada, mungkin sedang bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara-saudara di perantauan, atau di mana saja kita berada. Perlu kita pahami bahwa dalam perintah Allah atau dalam hukum Taurat 10 firman Allah, terdapat satu perintah tentang menghormati orang tua. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 yang dicatat sebagai perintah kelima dalam 10 perintah atau dalam 2 loh batu. Teman-teman orang-orang muda dan saudara-saudara sekalian, ayat itu juga ada nanti hubungannya dengan sebuah perintah yang sama dalam Efesus pasal 6 ayat 1, dan nanti kita akan bacakan juga bahas ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetapi dalam prinsipnya adalah Keluaran pasal 20 ayat 12 dan Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Dalam sudut pandang kali ini, kita akan membahas konsep menghormati orang tua sesuai dengan Alkitab. Pertanyaan-pertanyaan muncul dalam ayat ini. Apakah saya memiliki kewajiban, keharusan untuk menghormati orang tua saya? Lalu pertanyaan mengikuti. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saya juga memiliki kewajiban, keharusan untuk menuruti segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh orang tua saya? Sahabat-sahabat sekalian, dalam ayat ini dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah perintah Allah yang dituliskan dalam 2 loh batu, dan saya yakin, saya percaya bahwa 10 firman Allah itu kekal adanya, tidak pernah berubah dari zaman ke zaman sampai selama-lamanya. Karena Allah sendiri yang menulis dengan jarinya dan ditulis di atas 2 loh batu yang melambangkan sebuah kekekalan. Saat ini kita akan masuk kepada sebuah pertanyaan yang muncul di tengah-tengah kalangan orang-orang muda. Apakah saya harus mengikuti semua perintah orang tua saya? Dan apakah ketika saya tidak menuruti apa yang disampaikan oleh orang tua saya atau apa yang telah disuruh oleh orang tua saya, apakah saya bagian daripada orang atau anak yang tidak menghormati mereka? Nah, dalam sudut pandang kali ini, saya perlu sampaikan bahwa menghormati orang tua itu berbeda dengan menuruti orang tua. Menuruti dan menghormati itu ada 2 hal yang sangat berbeda dalam hubungan kita antara anak dan orang tua atau orang tua dengan anak. Kenapa? Ada sebuah kalimat yang disampaikan dalam Efesus pasal ke-6 ayat pertama, dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Saudaraku sekalian, ketika kita menaati orang tua atau berbicara menaati, menuruti apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh orang tua, apa yang disuruh oleh orang tua, ada standarnya. Ketika orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, ketika orang tua menegur kita untuk tidak melakukan sesuatu, maka standarnya adalah Tuhan. Maksudnya adalah, Tuhan katakan bahwa taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Tuhan itu adalah sumber yang baik dan benar. Nah, ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan yang benar sesuai perintah Allah, maka kita wajib harus menaati apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka saya tidak boleh menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua. Tetapi apa maksudnya menghormati orang tua?
Kan Alkitab katakan bahwa hormati ayah dan ibumu. Bahkan ayat yang kedua dari Efesus pasal 6 ayat 2 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari Injil ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dalam sudut pandang kali ini, teman-teman harus membuka sebuah pikiran, wawasan, bahwa ketika kita menghormati orang tua, bukan berarti kita harus menuruti semua yang mereka lakukan. Jika dalam tanda kutip semua yang diperintahkan oleh orang tua itu adalah sebuah kebenaran sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka kita harus melakukan, harus menuruti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perintahkan. Tetapi jika itu di luar daripada firman Allah, di luar daripada kehendak Allah, maka kita tidak boleh untuk menuruti apa yang mereka lakukan. Tetapi bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Prinsip menghormati itu harus, baik atau tidak orang tua itu terhadap kita, mereka perintahkan yang baik ataupun yang tidak baik terhadap kita, kita wajib menghormati orang tua. Bagaimana caranya? Ada beberapa cerita di masyarakat yang kita dengarkan di kalangan orang-orang muda oleh karena hubungan mereka dengan orang tua yang mungkin kurang baik. Ya, ketika orang tua memerintahkan mereka melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu anak itu dia berkata saya tidak mau melakukan, akhirnya orang tua memarahinya, memukulinya contohnya, atau mengusirnya dari rumah, dan kadangkala menganggap anaknya itu bukan lagi anaknya, dan akhirnya mereka terpisah. Ya, mereka terpisah mungkin dengan jarak yang jauh, dengan waktu yang lama. Tetapi prinsipnya adalah meskipun orang tua mengusir kita, membenci kita, oleh karena kita tidak menuruti apa yang dia mau, tanda kutip adalah perintah yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka saya sebagai anak, teman-teman sebagai anak, wajib menghormati mereka. Harus tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Karena apapun ceritanya, meskipun mereka salah, mereka tetap adalah orang tua dan kita adalah anak mereka. Ketika mereka marah, maka saya tidak boleh membalas kemarahan mereka. Saya tidak boleh marah balik kepada mereka, apalagi dendam kepada orang tua. Itulah yang disebut dengan menghormati orang tua. Jangan turuti apa yang salah yang diperintahkan oleh orang tua, tetapi jangan juga membenci orang tua, jangan juga meninggalkan orang tua. Bahkan ada anak-anak yang berkata bahwa dia tidak mengenal orang tuanya lagi. Ketika dia bertemu orang tuanya, dia berkata itu bukan orang tua saya, itu adalah salah, tidak boleh dilakukan. Orang tua tetap orang tua sekali untuk selamanya. Itulah cara kita menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua itu tidak ada syaratnya. Ya, menghormati orang tua tidak ada syaratnya. Bukan pada saat orang tua baik, bukan pada saat orang tua memberikan sesuatu kepada kita, baru kita menghormati. Baik atau tidak baik orang tua kepada kita, kita harus tetap hormat kepada mereka. Kita tidak boleh memaki mereka. Kita tidak boleh membenci mereka. Dan mungkin ada juga yang terjadi di kalangan masyarakat, orang-orang muda berkata bahwa ketika dia bersoal dengan orang tua, terjadi kemarahan, terjadi mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saat itu, bisa saja terjadi oleh karena dalam diri kita sebagai orang muda kadangkala ada ego yang kita pertahankan. Tetapi setelah itu, segeralah sadar bahwa kita adalah anak, kita sudah ucapkan kata-kata yang salah, segeralah datang kepada orang tua dan meminta maaf. Itulah yang disebut dengan menghormati orang tua. Kembali lagi kepada Efesus pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi standar yang paling tinggi ketika kita berbicara tentang menaati orang tua, menuruti orang tua. Harus di dalam Tuhan. Kalau kita menaati orang tua di dalam Tuhan, maka orang tua pun harus hidup di dalam Tuhan. Harus hidup di dalam
standar kebenaran Allah. Maka kita sebagai anak, kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Tetapi kalau orang tua kita hidup di luar daripada kebenaran Allah, lalu dia menyuruh kita melakukan sesuatu di luar kebenaran Allah, maka saya tidak punya kewajiban untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Saya berikan contoh kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada. Alkitab berkata bahwa mencuri itu adalah dosa atau tidak boleh mencuri. Tetapi orang tua katakan, cari makanan kita, ambil pisang tetangga, curi saja, tidak masalah. Oleh karena kita tahu bahwa itu tidak benar, maka kita tidak lakukan. Akhirnya kita tidak mengambil pisang itu, ya, oleh karena itu bukan milik kita. Tetapi orang tua kita marah kepada kita karena kita tidak mengambil pisang itu dan kita memakannya. Nah, karena kita tahu bahwa itu tidak benar, mencuri pisang, maka kita tidak melakukannya. Tetapi di saat yang sama orang tua marah kepada kita. Yang mana yang kita pilih? Mengambil pisang, mencuri pisang, atau menolak perintah daripada orang tua? Alkitab katakan mencuri adalah dosa. Maka junjung tinggilah itu. Jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, karena perintah orang tua tidak sesuai dengan firman Allah. Ada lagi sebuah perintah saya berikan sebagai contoh kepada kita. Tuhan katakan kita harus dibaptis dengan baptisan diselamkan, contohnya. Tetapi orang tua berkata, tidak, jangan engkau dibaptiskan secara diselamkan. Yang boleh itu adalah dipercikkan. Sementara Alkitab katakan bahwa baptisan itu adalah baptisan selam. Nah, oleh karena kita mau dibaptis secara selam, orang tua marah, mengusir kita, menganggap kita bukan anak contohnya, dan berkata, carilah hidupmu sendiri. Tidak apa-apa orang tua marah, yang penting kita jalankan perintah Allah. Tetapi di saat kita menjalankan perintah Allah, kita juga harus tetap menghormati orang tua. Bagaimana caranya menghormati orang tua? Saya sudah bilang dari awal, meskipun orang tua marah, kita tidak boleh marah kepada mereka, kita tidak boleh dendam kepada mereka, dan kita harus persiapkan diri kita. Kita harus nyatakan, kita harus tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar di hadapan Allah, sehingga dengan berjalannya waktu, orang tua pun akan berubah, melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. So, buat teman-teman, orang-orang muda dimanapun berada, jangan ragu, jangan bimbang ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sama antara pemahaman orang tua dan pemahaman kita. Apa yang diperintahkan orang tua, apakah saya semuanya saya harus lakukan atau tidak? Mari kita pilah-pilah. Apakah yang diperintahkan orang tua itu sesuai firman Allah? Kalau sesuai, lakukan. Kalau tidak sesuai, jangan dilakukan. Lebih baik menghindar dan lakukanlah yang benar sesuai dengan firman Allah. Tetapi pada prinsipnya saya tetap katakan, apa yang dikatakan oleh Keluaran pasal 20 ayat 12, hormatilah ayah dan ibumu, itulah sebuah perintah yang mutlak yang harus kita lakukan seumur hidup kita tanpa syarat. Ingat ini, tanpa syarat. Apapun kelakuan, apapun perbuatan orang tua kita, baik atau buruknya orang tua kita, ini harus kita lakukan. Kita tetap harus menghormati mereka, mencintai mereka, dan menghargai mereka seumur hidup mereka. Bagaimana caranya? Mari kita bangun hubungan dengan orang tua. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan, supaya terjadi harmonisasi yang luar biasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Inilah sudut pandang yang bisa saya bagikan buat kita dalam dua ayat ini. Keluaran pasal 20 ayat 12 dan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya untuk menolong kita memiliki hubungan yang baik antara kita dan orang tua kita. Tuhan memberkati. Salam sudut pandang. Amin.